pagi Mbak Vera. Selamat pagi Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Hari ini pelajarannya apa Mbak Vera? Hari ini pelajarannya bahasa Indonesia Bu. Ada tugas apa enggak? Enggak. Oh iya sudah. Sudah nyaman belum duduknya? Sudah Bu. Kalau mau Rasakan. minum boleh ya? Iya Bu. Mau Makasih permen Bu. juga ada. Iya sama-sama. Gimana sudah sarapan belum hari ini? Sudah Bu. Oh sudah. Emang biasa sarapan di rumah ya? Iya, harus sarapan. Oh iya. Iya. Nanti siang biasanya jajan atau bawa bekal dari rumah? Jajan Bu. Oh iya. Oke Mbak Vera, Ibu mau tanya nih, kira-kira tuh hobinya Mbak Vera apa ya? Saya hobinya olahraga Bu. Oh iya. Oh gitu. Olahraganya olahraga apa? Main-main Bu, main kasti. Oh iya. Main kasti. Sudah ikut ekstra di sekolah belum? Belum. Oh belum. Sudah ikut pendaftarannya? Sudah dapat Sudah, formulirnya? Bu. Oh iya. Sudah. Cuman belum aktif ya. Iya. Oke Mbak Vera kan tadi bilang suka kasti ya, olahraga. Selain kasti apa Mbak Vera? Banyak Bu. Boleh disebutin satu-satu yang biasanya dilakukan setiap minggu gitu? Paling yang dilakukan setiap minggu itu bulu tangkis ya Bu. Oh iya, bulu tangkis. Sudah pernah ikut lomba-lomba atau kejuaraan Mbak Vera? Belum. Oh belum. Tapi pernah ikut lomba? Pernah. Tapi belum menang ya? Belum menang. Ya enggak apa-apa. Sehat ya Mbak Vera? Sehat. Olahraga setiap minggu? Iya. Kalau jogging sering enggak? Setiap minggu? Enggak setiap minggu sih Bu, tapi saya suka jogging juga. Biasanya kalau jogging sama siapa Mbak Vera? Sama teman-teman. Oh iya. Kalau sekarang sendiri atau masih sama teman-teman? Sendiri. Oh, Kadang sendiri. Teman-temannya kemana? Iya, pada sibuk. Oh sudah pada masuk SMA ya? Iya. Oh iya. Ibu boleh tahu dulu asal sekolahnya tuh dari mana ya? Asal sekolahnya saya di Wonosobo. Gitu. Terus kalau di SMA 11 ini pilihan sendiri atau pilihan orang tua? Pilihan orang tua. Oh gitu, pilihan orang tua. Kalau pilihan Mbak Vera sendiri maunya di mana? Saya maunya di SMK. Oh gitu, di SMK. Di SMK mana Mbak Vera? SMK 11. SMK 11. Oh sama ya, sama SMA 11. Oh gitu. Kenapa Mbak Vera mau di SMK 11? Pertimbangannya Mbak Vera itu masuk ke SMK itu apa? Gitu. Terus waktu Mbak Vera disuruh ke SMA 11, Mbak Vera gimana? Mau nurut-nurut aja atau ada perasaan memberontak atau nggak setuju? Aku tetap mau di SMK gitu, gimana Mbak Vera? Iya, tadi sebenarnya maunya tetap di SMK. Tapi ya karena permintaan orang tua saya di sini. Oh gitu. Kenapa berarti Mbak Vera keberatan ya untuk maksudnya di sini tuh belum ada minatnya gitu. Sebenarnya karena kalau di SMK kan saya bisa langsung kerja. Dari SMK saya langsung bisa kerja. Kalau di SMA itu kan nanti harus kuliah dulu. Oh itu. Tahu Mbak Vera itu anak nomor berapa? Anak nomor 2. Nomor 2. Berarti masih punya adik ya? Ada satu Masih. lagi. Kalau kakak sudah bekerja atau Sudah. masih sekolah? Oh sudah bekerja. Sudah. Kalau Mbak Vera sendiri maunya di mana? Pengennya di SMK yang Majapahit itu. Oh, di SMK yang punya kakak itu ya. Oh gitu. Kenapa Mbak Vera pengennya ke sana? Maksudnya apa pertimbangannya Mbak Vera selain mau kayak kakak bisa bekerja gitu? Apa pertimbangannya Mbak Vera untuk memilih SMK Majapahit gitu? Iya, yang pertama kan kalau sekolah di SMK kan bisa setelah lulus kan bisa langsung kerja. Yang kedua itu kan fokus sama bidangnya juga. Nah kalau di SMA itu kan harus kuliah lagi, nanti kalau mau kerja kan harus kuliah lagi. Sementara saya itu kalau untuk
pelajaran tuh susah mengikuti gitu. Oke, Ibu kembali lagi yang ke nilai tadi ya. Iya. Kalau misal tadi kan Mbak Vera bilang nih nilainya jelek semua gitu. Apakah nilai jelek itu setiap ada ulangan atau cuman baru satu kali ulangan? Karena kan kita juga untuk mid semesternya baru satu kali ya, karena kita baru 3 bulan gitu. Kita baru satu kali, terus karena nilainya Mbak Vera segitu, jadi Mbak Vera aduh aku kayaknya nggak bisa gitu. Apa cuman pada saat ulangan aja atau ada saat-saat tertentu Mbak Vera juga mikir kayak gitu? Ya pada saat ulangan nilainya dapatnya jelek, tapi pas misalnya di kelas juga, kalau di kelas itu ketika guru menjelaskan itu juga susah diikuti. Jadi kalau setiap dikasih PR atau misalnya disuruh ngerjain di kelas itu gak bisa mengikuti. Oh gitu. Kalau misal dengan materinya maksudnya ada kesulitan nggak dengan materi-materi yang diberikan oleh guru? Ada kesulitan. Terus untuk selama ini bagaimana caranya Mbak Vera buat ngatasin itu semua? Belum ada. Kalau misalnya diskusi sama temen? Nggak ada temen juga. Oh gitu. Biasanya kalau misal Ibu kembali ke hobi Mbak Vera ya, kalau misal Mbak Vera kan hobinya olahraga nih, kira-kira temennya Mbak Vera yang suka olahraga ada nggak yang masuk di sekolah ini? Yang olahraga ada teman, tapi teman gitu aja. Temen gitu aja maksudnya beda kelas ya? Iya. Siapa namanya? Ada di kelas IPA 2. IPA 2. Kenal dekat? Iya, kenal gitu aja, nggak terlalu dekat. Kalau misal pas istirahat sering main? Iya, biasa sering main. sharing? Enggak pernah sharing. Kalau sama teman-teman kelas sendiri Mbak Vera gimana? Iya, masih belum ada teman yang dekat. Terus kalau misal dalam 3 bulan ini kan pasti ada kerja kelompok ya, terus kalau misal ada kerja kelompok gitu Mbak Vera gimana? Iya, ikut aja Iya. Gitu. Menurut Mbak Vera itu kesulitannya di bagian mana gitu? Apa yang membuat Mbak Vera tuh nggak bisa masuk ke teman-teman, nggak bisa terbuka sama teman-teman? Karena Ibu lihat tuh kayaknya kalau ketika di kelas tuh Mbak Vera kayak diem, menyendiri, merenung gitu, kayak Mbak Vera tuh menutup diri dari pergaulan gitu. Kira-kira tuh Mbak Vera yang Mbak Vera rasain tuh apa gitu? Malu. Terus takut salah juga. Kan teman-temannya pada pintar-pintar semua, terus juga mereka tuh punya banyak kegiatan gitu. Kalau saya kan kurang, terus saya tuh kalau mengikuti pelajaran kan susah gitu. Jadi makanya kalau mau gabung sama teman-teman tuh malu. Jadi tuh intinya adalah Mbak Vera itu merasa rendah diri ya, merasa kalau Mbak Vera itu tidak mampu mengimbangi teman-teman kayak gitu. Kalau Mbak Vera sendiri udah melakukan apa? Maksudnya apakah sudah berkomunikasi sama teman-teman, udah tahu nggak karakter teman-temannya kayak gimana gitu? Sudah pernah ngobrol sama teman-teman? Enggak pernah. Dari satu kelas Mbak Vera isinya berapa? 20. Dari 20 orang teman itu kira-kira yang sudah pernah diajak ngobrol ada berapa? Yang diajak ngobrol ada beberapa, tapi belum semuanya. Paling yang cewek-cewek aja. Mungkin itu. Kalau misal di kelas nih ini kan secara tidak langsung Ibu menangkap kalau ada ini ya, bisa dikatakan geng lah ya kan, sampai geng ya. Kalau misal dilihat dari 20 itu ada berapa geng di situ? Ya mereka kan punya ya grup-grup gitu, terus ya grupnya itu yang pintar sama yang pintar, yang cowok sama yang cowok gitu. Terus nanti yang sedang ya sedang gitu. Jadi kalau Mbak Vera masuknya di mana?
tahu. Nggak tahu. Iya. Berarti belum punya teman untuk bersosialisasi. Oke. Kira-kira tuh cuman Mbak Vera aja yang diperlakukan seperti itu, atau ada beberapa teman yang merasa sama, atau gimana? Mbak Vera sudah pernah komunikasi? Belum sih, gak tahu, belum ada. Oke, paling PR dari ibu itu ya dicoba dikomunikasikan dengan teman-teman. Kalau misal 20 itu terlalu banyak, mungkin kita mulai dari 5 dulu, mulai yang dari Mbak Vera merasa sudah tahu karakternya Mbak Vera, boleh didekati, boleh diajak ngobrol pelan-pelan untuk membuka diri kayak gitu. Terus ibu dapat laporan kemarin dari wali kelas gitu. Apa sih yang membuat Mbak Vera tuh berpikir bahwa aku mau pindah gitu, aku nggak mau di sini kok, pikirannya harus keluar dari SMA ini. Terus apakah sudah itu benar-benar jalan yang terbaik gitu, gimana Mbak Vera? Iya, itu kan karena itu tadi Bu, kan nggak bisa mengikuti, jadi pertimbangannya itu daripada orang tua juga bayar uang sekolah tapi saya tidak bisa mengikuti ke depannya gitu, karena nilainya jelek. Dan nanti kalau mikirnya mau lanjut kuliah lagi kan pasti membutuhkan nilainya yang bagus gitu. Nah sementara nilai saya jelek terus kemarin itu mau pindah itu karena merasa tidak enjoy gitu Bu. Oke, merasa tidak enjoy. Jadi Mbak Vera ini merasa nggak enjoy dengan keputusannya ya, karena mungkin terpaksa juga gitu di sini. Terus kalau misal ini kan berbicara tentang pindah sekolah gitu, orang tua sudah tahu, maksudnya sudah dibicarakan dengan orang tua atau belum yang sudah diajak, maksudnya ketika Mbak Vera punya pikiran seperti itu terus timbul perasaan seperti itu dan bilang ke ibu, berarti kan sudah ada keputusan yang dibuat sebelumnya. Siapa yang Mbak Vera ajak untuk komunikasi tentang hal ini? Yang sharing sih cuman ngobrol sama kakak sih Bu. Oke, sama kakak. Terus responnya kakak gimana? Apakah ya udah ya terserah kamu, atau jangan, itu kan udah pilihan kamu gitu? Ya kakak sih ngomongnya terserah kamu, senyamannya kamu gimana. Nanti pun kalau di sini nggak nyaman kamu teruskan malahan jadi sia-sia juga gitu kalau dari kakak. Oke, selain pelajaran yang selain temen ya, kalau misalnya ibu boleh tahu gitu, pelajaran yang Mbak Vera kira-kira seneng tuh apa? Iya, pelajaran olahraga. Ya kalau di olahraga sama gurunya siapa? Kak Juni. Pak Joni sudah pernah diajak komunikasi tentang hal-hal terkait misalnya olahraga tuh ada apa aja kayak gitu? Sudah pernah? Belum? Oke, jadi baru dengan ibu. Oke, Mbak Vera, sebelumnya ibu terima kasih karena ibu merasa dipercaya untuk mendengar sharing dari Mbak Vera gitu. Di sini Oh ya, ibu juga paham ya maksudnya dengan posisi Mbak Vera yang pertama masuk di sini juga karena pilihan orang tua, terus kesulitan yang ada kayak gitu, ibu mencoba memahami gitu. Habis ini Mbak Vera ada pelajaran apa? tidak ada. Sudah habis ya, sudah selesai. Biasanya dijemput atau
naik Gojek atau pulang sendiri? Dijemput sama ibu. Dijemput sama ibu. Berangkatnya gimana? Diantar sama ibu juga. Oh, diantar sama ibu. Ibu kerja atau di rumah? Di rumah bikin kue. Oh, kerja di rumah bikin Iya. kue. Itu setiap hari atau Iya, setiap hari. Oh, catering. Iya. Oh, buka catering. Oke. Kalau misalnya kayak gitu berarti ibu malah punya harapan lebih gitu, karena apa ya, mungkin kamu salah satu harapan keluarga juga gitu. Jadi ibu dengan adanya kamu kasih penjelasan ini ke ibu jadi Paham? ibu jadi paham, maksudnya kamu itu bisa, kamu sudah dipercaya sama keluarga kamu gitu. Jadi ibu harap cukup untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan gitu. Kamu sudah ada di sini, kamu sudah berdiri di sini, kamu sudah berjalan, kamu sudah melewati 3 bulan pertama. Menurut ibu emang adaptasi itu bagian tersulit dari sebuah tempat baru. Kamu harus beradaptasi dengan semua hal gitu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kamu bisa melakukan itu gitu. Tenang aja, dari 3 tahun kamu masih punya 2 tahun yang banyak gitu. Kalau misal dari sekarang, ibu harap kamu mulai membuka diri, mulai membuka relasi dengan teman-teman, membangun relasi. Karena kembali lagi ke motivasi kamu, ingin lulus dari sini dengan nilai yang bagus. Otomatis kalau kamu mau lulus nggak mungkin kamu pasrah kan. Kalau misal ibu tanya, dengan nilai matematika minimal lulus harus berapa? 7 kan? 7. Iya. Kamu dengan segala kekuatan yang kamu punya, kamu harus berusaha kalau ya minimal sampai 7 lah gitu. Jadi kamu juga ya mungkin kamu bisa fokus ke kesukaan kamu yang lain gitu, tapi jangan lengah gitu. Yang penting kamu sudah berusaha, kamu sudah membuka diri, sudah membuka relasi, sudah jauh lebih baik dari hal-hal yang sebelumnya tidak kamu lakukan, seperti itu. Terus kalau misal nanti ada apa-apa, kamu bisa kembali lagi ke ibu, tapi ibu kasih satu PR ke kamu untuk silahkan membuka relasi sebanyak-banyaknya. Ya minimal kalau nggak bisa 20 orang teman ya 3, untuk sharing, untuk kamu bertanya kalau kamu nggak bisa mengerjakan. Misal nih ada tugas gitu, aku nggak bisa, aku bingung, kamu bisa tanya ke 3 teman itu. Kalau bisa lebih ya syukur, kalau tidak bisa kita pelan-pelan berjalan. Kalau ada sesuatu yang kamu butuhkan, yang kamu nggak bisa cari jawabannya di mana, kamu bisa datang ke kantor ibu, kita bisa konseling, kita cari masalahnya, kita pecahkan masalahnya bareng-bareng gitu Mbak Vera. Kira-kira Mbak Vera punya unek-unek apa lagi yang mau disampaikan? Sudah nggak ada ya? Iya. Ya syukur kalau sudah nggak ada. Untuk keinginan pindah masih ada? Tidak. Oke, berarti kalau keinginannya sudah tidak ada, Mbak Vera sudah harus siap dengan segala konsekuensi yang akan ditanggung di sini.
sudah harus siap kalau tidak belajar nilainya jelek, sudah harus siap membuka relasi baru, ketemu dengan orang baru, karakter-karakter baru. Mbak Vera juga harus sudah menerima kalau misal memang Mbak Vera itu jalannya di sini gitu, rezekinya Mbak Vera di sini, seperti itu. Gimana Mbak Vera, sudah siap? Oke, kalau misal ada antisipasi kira-kira apa yang Mbak Vera siapkan buat menerima konsekuensi kalau misal nilainya jelek, atau even sudah bimbel, sudah belajar, sudah bergabung dengan teman-teman tapi masih nilainya jelek, gimana? Ya belajar lagi. Kalau misal sudah mendekati teman-teman tapi teman-temannya masih diem, masih nggak mau buka diri juga, terus Mbak Vera harus gimana? Iya lebih percaya diri aja. Lebih percaya diri, karena kalau misal Mbak Vera diam pun nggak menghasilkan apapun gitu. Kalau misal Mbak Vera nggak ngomong, temennya juga nggak tahu. Kalau Mbak Vera tidak memulai percakapan, temennya juga nggak akan mulai, karena kita nggak tahu, mungkin dia juga canggung atau dia nggak enak juga gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk membuka pertemanan, membuka relasi kayak gitu. Gimana? Apa yang Mbak Vera rasain setelah melakukan konseling ini? Lega, perasaannya lega, nanti bisa mulai membuka diri, terus bisa mulai sharing sama orang tua, terus belajar untuk tidak malu. Ibu sebenarnya Ibu tidak menyalahkan untuk atas pemikiran-pemikiran kamu yang gimana kamu mikirkan orang tua ya, karena tadi katanya mau pindah kan karena ingin bekerja juga ya, maksudnya pengen cepat-cepat bekerja, karena selain ibu sama bapak masih punya tanggungan, kamu juga ingin cepat membantu gitu kan. Sebenarnya ibu nggak mempermasalahkan itu, karena memang mempertimbangkan keadaan orang tua itu juga perlu, apalagi kalau misal kita nanti mau kuliah juga, mau kemana-kemana juga, itu memang harus dipertimbangkan. Tapi dengan kamu punya usaha, kamu punya teman-teman, tidak menutup kemungkinan bahwa kamu membuat jalanmu sendiri, Mbak Vera. Tuh. Terus Ibu juga mau menyampaikan kalau misal ketika benar-benar nanti terjadi, kalau tadi terjadi kamu beneran pindah, kamu juga nggak akan bisa memastikan gitu, kamu nggak akan bisa memastikan di sana apakah mendapatkan teman yang lebih baik, apakah kalau tadi pelajarannya susah, apakah di sana pelajarannya lebih mudah, kamu tidak bisa memastikan itu. Jadi ya sudah, di sini sudah sampai di sini, sudah 3 bulan berjalan, dilakukan yang terbaik, dijalani sampai lulus, sampai mendapatkan nilai terbaik. Nanti kamu pasti akan puas dengan hasil perjuanganmu sendiri. Oke, rumah Mbak Vera di mana? Di sini Bu, dekat sini. Oh jauh, dekat ya. Bu, ya maaf, ibunya sudah ngantuk ya ini. Ibunya sudah tidak konsen. Tuh.
Ya udah Mbak Vera, terima kasih kunjungannya. Nanti kalau misal memang ada sesuatu yang perlu dibahas sama ibu-ibu, tidak segan-segan untuk membukakan pintu untuk Mbak Vera, dipersilahkan masuk. Tapi jangan lupa PR-nya apa? Untuk lebih bisa bersosialisasi dan Oke. memperbaiki nilai. Iya. Jadi ibu bantu pantau kamu untuk sebulan ke depan. Tapi kalau memang dalam waktu dekat kamu ada yang mau dibicarakan, ada yang mau di-sharingkan, ibu membuka. Seperti itu. Gitu Mbak Vera. Oke, tadi kan motivasinya Mbak Vera kan biar nggak dihina teman-teman gitu ya. Nah kalau misalnya ibu boleh tahu caranya Mbak Vera gimana? Mulai belajar. Oke, mulai belajar. Ibu udah mengapresiasi bahwa dari kamu yang kemarin cerita dan ibu dapat laporan bahwa aku pengen pindah nih, pokoknya harus pindah, pokoknya nggak mau di sini karena nggak mampu. Tapi kamu juga sudah ikut bimbel, sudah berusaha, sudah memulai percakapan meskipun belum banyak gitu. Ibu mengapresiasi semua usaha kamu. Ibu tahu untuk berjalan di atas paksaan ya, secara tidak langsung itu memang nggak gampang gitu. Tapi percayalah kalau misalnya semua yang kamu lakukan itu pasti ada hasilnya tuh. Nah ini kan berhubung setelah ini kan habis ulangan, 3 bulan ke depan ini ada semesteran. Mbak Vera punya target apa nih buat Mbak Vera sendiri setelah kita berbicara? Kalau mungkin kemarin hasilnya bisa dibilang C karena Mbak Vera masih mindsetnya masih keliling-keliling, masih nggak fokus di sini, masih nggak menerima bahwa Mbak Vera tuh akhirnya di sini. Tapi setelah ini kira-kira masih ada nggak yang niatan-niatan untuk pindah gitu, masih ada nggak? Oke, kalau sudah nggak ada, kira-kira target Mbak Vera ke depan tuh gimana untuk kedepannya? Kan ada semesteran gitu, Mbak Vera berharapnya gimana? Ya berharapnya bisa memperbaiki nilai, menaikkan nilai, minimal KKM gitu. Oke, minimal KKM untuk satu pelajaran, untuk semua pelajaran. untuk semua pelajaran. Oke, aku juga berharap nanti nilainya juga membaik, relasinya Mbak Vera juga terbuka gitu. Kalau misal tadi Mbak Vera bilang saya tuh belajarnya nggak setiap hari Bu gitu, ya nggak apa-apa, belajarnya mungkin kan setiap hari Mbak Vera sudah belajar gitu, apalagi sudah ditambah bimbel yang mana pasti capek banget pulang sekolah harus ke bimbel gitu, harus berapa jam di bimbel, belum perjalanannya kayak gitu. Kalau misal pulang sekolah pulangnya jam berapa? 3:30 ya? 3:30. Iya, 3:30. Perjalanan ke bimbel setengah jam, berarti sampai di bimbel jam 5, jam 6, terus pulang lagi. Kalau dari les ke bimbel berapa menit? Dari Les ke rumah, dari tempat les ke rumah 30 menit. Oke, masih perjalanan lagi sampai 6:30. Kalau memang sudah capek ya sudah, karena dicukupkan belajarnya hari itu. Tapi kalau dari berapa hari, 5 hari, masih ada 2 hari yang di rumah nggak belajar. Biasanya kalau belajar di rumah gitu, kalau lagi nggak les, belajar nggak? Apa kalau cuman ada PR aja dikerjain di rumah gitu, atau mah dikerjainnya di sekolah? Kalau ada PR kadang ngerjain di rumah, kadang ngerjain di sekolah. Karena kan gitu.
Iya. bantu orang tua di rumah. Biasanya kalau nggak kalau banyak pesanan biasanya bantu. Oke, boleh membantu orang tua itu memang kewajiban, tapi Mbak Vera nggak boleh lupa bahwa Mbak Vera itu punya tanggung jawab. Jadi Mbak Vera juga harus mengerti mana prioritas Mbak Vera, atau Mbak Vera tuh mau lagi tanggung jawabnya lagi ngapain sih. Mungkin kalau ibu bapak Mbak Vera, karena mereka punya 3 tanggungan yang harus dikasih makan, jadi mungkin mereka memprioritaskan bikin kue atau apa gitu karena mereka punya tanggungan. Sedangkan Mbak Vera kan tanggungannya kepada bapak ibu itu belajar, itu seperti yang dikatakan tadi ya, motivasinya buat bapak ibu bangga, jadi ya bertanggung jawabnya atas tugas-tugasnya. Oke, jadi kalau Mbak Vera sendiri perasaannya gimana setelah tadi kan katanya udah terus ternyata masih ada ketakutan lagi, sekarang masih ada ketakutan lagi enggak? Enggak. Oke, sekarang perasaannya gimana? Ya senang. Oke, seneng. Kenapa seneng? Gitu Bu. Gitu kan. Kalau kemarin laporannya itu ada yang nggak mampu. Saya nggak mampu Bu, saya merasa bodoh, saya nggak bisa, saya mau pindah. Terus sekarang tiba-tiba Mbak Sherly tiba-tiba Mbak Vera sudah senang. Apa tuh kira-kira yang membuat senang tuh apa? Dari yang tadinya sudah putus asa tiba-tiba senang gitu. Ya saya merasa lega gitu Bu, merasa lega, dapat dapat motivasi supaya saya bisa lebih belajar lagi dan mulai membuka diri saya ke teman-teman yang lain gitu. Oke, jadi Mbak Vera merasa sudah gimana kalau sekarang penerimaan bahwa kamu di sini gimana? Maksudnya tadinya kan masih menggebu-gebu untuk pengen di SMK Majapahit biar bisa langsung kerja, tapi ketika sudah berjalan seperti ini, sudah ada pemikiran yang nggak perlu pindah, penerimaan kamu bahwa kamu harus di sini gimana? Iya, sudah Bu, sudah bisa membuka diri gitu. Oke, menurut kamu kalau misal dalam posisi seperti ini, melihat pemikiran kamu yang kemarin pindah, apakah menurut kamu itu tepat? Apakah itu sebuah jalan keluar? Gimana? Enggak. Karena apa? Karena ya saya juga pasti akan menghadapi situasi yang baru di sana. Betul. Dimanapun tempat, ketika Mbak Vera datang, Mbak Vera masuk ke lingkungan baru, Mbak Vera akan selalu menemukan adaptasi. Mungkin adaptasi yang dilakukan Mbak Vera di sini terhitung lebih lama karena Mbak Vera juga masuk di sini bukan dengan keinginan Mbak Vera, karena ada faktor paksaan dari orang tua. Tapi ketika Mbak Vera berpikir di sini Mbak Vera merasa paling bodoh, merasa paling nggak mampu, itu salah, karena siswa yang sudah masuk di sini itu sudah dipilih. Jadi kalian termasuk Mbak Vera itu termasuk siswa-siswa pilihan yang sudah cocok, sudah masuk di kriteria kami. Dan tolong pikiran-pikiran di mana Mbak Vera nggak bisa, Mbak Vera nggak mampu itu dihilangkan, karena sesuatu yang kita pikirkan itu membentuk siapa kita. Jadi kalau Mbak Vera selalu berpikir
saya takut, saya nggak bisa, saya nggak mampu gitu, saya minder. Mbak Vera akan menjadi seperti itu meskipun pada dasarnya Mbak Vera bukan orang yang seperti itu. Itu pesan dari ibu. Mungkin lain waktu bisa disambung lagi. Hari ini sudah tidak ada pelajaran ya? Sudah ada, Bu. Langsung pulang ya? Iya, Bu. Oke. Tasnya sudah dibawa apa belum? Belum, Bu, masih di Belum. kelas. Oke. Hari ini piket? Tidak, Bu. Oke. Kemarin. Oh iya. Oke, karena sesi ini sudah akan berakhir, sebelum kita mengakhiri, Ibu mau tahu hari ini Mbak Vera belajar apa aja, sudah menangkap dan menyerap apa aja dari tadi sampai sekarang, dari yang datang tadi masih mellow, sedih, sekarang sudah agak berwarna gitu, meskipun belum terlalu ya. Gimana Mbak Vera, sudah dapat apa saja, apa yang bisa disimpulkan? Nggak tahu kok nggak tahu, kita sudah ngomong banyak, sudah hampir berapa ya, sudah setengah jam. Apa deh yang didapat? Apa ya, Bu? Apa ya? Sama, kita tadi ngomongin apa aja, tentang apa yang pertama, kita tadi ngomongin tentang apa yang pertama? Iya, tentang bagaimana caranya untuk bersosialisasi sama teman-teman. Bagaimana caranya bersosialisasi, gimana kira-kira caranya? Ya, mencoba membuka diri, mengembangkan kepercayaan diri sendiri gitu. Ya, lebih terbuka ke teman-teman, jangan malu, nggak boleh minder. Apa yang terjadi kalau misal kamu selalu seperti itu? Ya, nggak punya teman. Mau nggak punya teman? Nggak mau. Oke, makanya kita harus membuka diri terus. Setelah sudah kita sudah belajar membuka diri, apalagi yang harus kita lakukan buat Mbak Vera berkembang, biar Mbak Vera nggak stuck di sini aja, harus apa lagi? Berani bertanya. Oke, good. Terus apa ya, Bu? Belajar lagi. Iya. Oke, mengubah cara belajar ya. Kalau yang tadinya belajarnya cuma dibaca aja, dibolak-balik aja, ternyata itu tidak berlaku untuk matematika. Kalau matematika harus gimana? Harus dipraktekin, harus banyak latihan soal. Karena ayah ibu Mbak Vera juga sudah mengeluarkan uang yang nggak sedikit buat Mbak Vera. Tadi katanya Mbak Vera juga gimana, nggak mau apa tadi? Nggak mau nyanyain. Sama halnya kalau Mbak Vera di SMK, mungkin Mbak Vera itu ibaratnya orang tuanya bayar untuk Mbak Vera biar lebih cepat dapat kerja. Tapi kalau misalnya di sini Mbak Vera belajar sendiri tanpa ada uang yang semahal itu, kecuali ada tambahan-tambahan tertentu gitu. Nanti Mbak Vera ketika sudah dapat beasiswa, Mbak Vera bisa membanggakan orang tua juga tuh. Bisa apa lagi Mbak Vera? Ya, biar kedepannya lebih bagus nilainya untuk target-target semesteran. Ya, belajar lagi gitu. Oke, Ibu juga berharap nanti target ini apabila sudah terlampaui, Ibu berharap bukan hanya cuman sekedar target gitu. Ketika kamu sudah bisa menargetkan, oke, untuk semester ini kamu cukup 75 dulu aja, karena mungkin yang lalu-lalu kamu menganggap 75 ini berat gitu. Jadi untuk semester ini kamu
75 cukup, tapi untuk kedepannya ibu berharap kamu terus melakukan progres apapun itu bentuknya, seperti itu. Progres yang kamu alami, even itu sedikit, nggak apa-apa, karena progres adalah progres, kemajuan itu tetap kemajuan seberapapun itu bentuknya. Jadi kalau saat ini kamu matematikanya biasanya dapat berapa? Rata-rata deh, rata-rata setiap ada ulangan atau apa biasanya dapat berapa? 40. Oke, kalau misal bulan ini 40 gitu, mungkin bulan depan jadi 60. Kalau masih susah ya 55. Kalau masih susah dulu oke 50 dulu. Setiap kamu berhasil mengerjakan satu soal matematika itu merupakan suatu progres. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan gitu. Gitu Mbak Vera. Tidak menutup kemungkinan kalau misal kamu terus, yang penting belajar, terus belajar, nilai kamu naik, kamu bisa dapat beasiswa. Kira-kira berminat nggak kalau beasiswa gitu? Berminat tuh. Oke, karena sudah berminat, sudah oke juga ya, berarti sudah tahu ini mau kuliah di mana nanti? Sudah dipersiapkan? Belum. Oke, kita cari dulu minatnya di mana. Kira-kira di mana? Setelah percakapan panjang tadi, Mbak Vera kepikiran mana? Terlintasnya gitu selain tadi kita bicarakan olahraga gitu, kira-kira di mana? Belum tahu, belum kepikiran. Oke, yang penting untuk kedepannya, untuk 3 bulan ini target kita adalah memenuhi KKM dulu untuk Mbak Vera, memperbaiki nilai semester. Setelah itu baru dipikirkan ke depannya. Jangan canggung ketika ada masalah, Ibu langsung di WA aja. Sudah punya nomornya ya? Sudah. Oke, nanti Mama bisa. punya. Oke, Mama punya, nanti boleh langsung menghubungi Ibu gitu. Ini nanti dijemput ya? Iya, dijemput. Oke, sudah kira-kira sudah datang apa belum ya? Tahu belum ya? Harus nunggu dulu. Iya, nunggu Oke, dulu. gitu. Ada lagi yang mau disampaikan tadi? Enggak ada Bu. Sudah Cuman itu. Terima kasih buat motivasinya Bu. Oke, sama-sama. Ngomong apa yang sebelum kita pulang, karena waktunya juga masih ada sekitar 5 menit lagi. Boleh mengungkapkan apa yang kira-kira belum selesai. Nanti kalau misal kita ada waktu lagi, boleh kita lakukan konseling lagi kalau memang sudah sangat urgent gitu. Boleh teman-temannya boleh dibawa ke sini, nanti kita mengadakan konseling kelompok tentang masalah yang sedang kalian hadapi kayak gitu. Sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum pernah. Kalau konseling individu baru saat ini. Baru saat ini. Iya. Sebelumnya belum pernah. Di pernah. SMP paling kita kayak pelajaran di kelompok gitu, tapi kita nggak ada praktek gitu Bu, langsung dibuat. Kalau di sini harus ada prakteknya ya gitu. Iya. Lumayan. Kalau sejauh ini di Wonosobo sama di Semarang gimana, enak di mana? Enak di sejauh ini enaknya di sini, karena di sini sama orang tua Bu. Oke, emang kalau di Wonosobo sama siapa? Sama Mbah. Oh, sama Mbah. Mbah dari ibu atau dari ayah? Ibu. Oh, dari ibu. Oke, masih lengkap nenek kakek? Udah Mbah. Tinggal Mbah siapa? Mbah yang laki-laki. Oh, Mbah Kakung, tinggal Mbah Kakung. Oke, sehat-sehat buat Mbah Kakung. Bandung. Ya sudah, kalau memang sudah tidak ada yang disampaikan, Mbak Vera boleh pulang duluan. Atau mau tunggu di sini juga nggak apa-apa sambil ibu beres-beres ruangan. Gitu. Tunggu di mana? Di luar aja. Oke, di luar aja. Ada temen yang menunggu sama siapa tadi, yang temen kelas IPA sebelah ya?
Iya Bu. Oh, sudah ditunggu. Sudah Bu. Oh, Di iya. depan gerbang. Oh iya, boleh. Hati-hati ya pulangnya. Iya, terima kasih. Iya, Bu. sama-sama. Ibu juga hati-hati. Iya, sama-sama. Terima kasih. Loh. Iya, terima kasih.